Salam, selamat pagi, selamat bersukacita karena kita berjumpa dengan Raja segala Raja. Haleluya. Dia bukan hanya Raja, tapi dia juga Bapa kita, ya. Dia Allah yang berkuasa atas seluruh alam ini dan dia menjadi Bapa kita. Nah, salah satu sifat Bapa kepada anaknya itu apa? Setia, perhatian, peduli, ya. Baik, pagi hari ini kita akan periksa bersama-sama tentang Tuhan adalah setia. Kita baca dari 2 Timotius pasal 2 ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Kalau sudah menemukan, mari kita akan baca bersama-sama 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Ya, mari kita baca bersama-sama. Loh, sebentar. Satu, dua, tiga. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Bersukacita saudaraku ketika kita punya Allah yang setia, ya. Kita bangga, kita senang punya Allah yang setia. Dan pertanyaannya, bagaimana kita? Setiakah kita kepada Tuhan, ya? Nah, saudaraku, setia itu apa sih? Setia itu bagaimana? Setia itu apa? Setia itu seperti apa? Misalnya, ya. Nah, saudaraku, ketika orang berjanjian, ya, seperti Daud dan Yonatan berjanji dan mereka pegang janji itu, nah itulah setia. Apapun yang terjadi tetap pegang perjanjiannya, itu setia, ya. Nah, saudaraku, setia itu memiliki sebuah komitmen, ya, untuk melaksanakan perjanjiannya, ya. Jadi tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah dibelanjani, gitu ya. Mungkin janji nikah, janji apa, perjanjian jual beli, itu ya, hitam di atas putih. Nah, saudaraku, perjanjian itu tidak akan pernah diingkari dan dibelanjani, ya. Itu namanya setia, pegang komitmen, ya. Nah, makanya ada anjuran setialah, setia mengikut Tuhan seperti awal kita percaya ikut Tuhan. Nah, kita janji Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah mundur darimu. Nah, itu setia, ya. Nah, kenapa manusia harus dituntut setia? Karena Tuhan itu setia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak bisa mengingkari dirinya. Dia tidak bisa mengubah, ya. Dia tidak bisa menyangkal karena Tuhan itu setia. Janjinya ya dan amin. Coba kita baca Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Silakan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Haleluya. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Amin. Janji Tuhan itu murni, setia, seperti emas yang teruji, ya. Saudaraku, emas yang teruji itu harus diapakan? Dilebur, ya. Dan titik lebur emas itu 1000 derajat Celcius. Bayangkan, 10 kali dari titik didih air, ya. Kalau air itu cuma 100 derajat, kalau emas itu 1000 derajat. Nah, saudaraku, kalau dilebur, dimasukkan di situ, tetap menjadi emas, bahkan kotoran-kotoran itu luntur. Lah ini loh, murni, emas yang murni. Jadi janji Tuhan itu murni seperti emas yang sudah teruji.
Bagaimana janji kita dengan Tuhan? Ketika ada ujian datang, ketika ada pencobaan datang, ketika ada kesukaran datang, menjadi goyahkah kita? Menjadi bimbangkah kita? Ya. Nah, mari kita belajar untuk setia. Ayat ini mungkin melonggarkan bagi kita ya. Jika kita tidak setia, Allah itu tetap setia. Apakah terus kita membuat sembarangan? Walaupun aku enggak setia, Tuhan setia kok, gitu ya. Tentu tidak. Kita harus menghargai kesetiaan Tuhan dengan apa? Berbuat setia kepada Tuhan. Haleluya. Nah, kalau Tuhan yang berjanji itu sudah setia kepada kita, bagaimana kita? Apakah kita juga pegang janji, pegang komitmen itu? Ya, puji Tuhan. Pegang komitmen untuk tetap setia. Ya, apapun yang terjadi, kalau Tuhan tentukan saya hidup sendiri, apapun yang terjadi, aku tetap setia. Kalau Tuhan menentukan saya untuk hidup berumah tangga dan menghadapi berbagai banyak badai, tetap setia. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat tentang janji Tuhan kepada Abraham. Kita sekarang periksa setianya Tuhan itu seperti apa ya. Ini kita akan bahas tentang janji Tuhan kepada Abraham ya. Kalau Tuhan berjanji setia kepada Abraham, janji Tuhan itu murni, maka Tuhan juga setia kepada saudara dan saya ya. Nah, ketika Tuhan memanggil Abraham, keluar kamu dari negerimu, dari Ur Kasdim, untuk ke tanah negeri yang akan kuberikan kepadamu. Dan Tuhan merancangkan tanah Kanaan itu akan diberikan kepada Tuhan. Sebetulnya dalam perjalanan Abraham dari Ur Kasdim sampai ke Kanaan itu sudah mencapai ya, sudah sampai Kanaan. Kita melihat dari Kejadian pasal 13 ayat 12. Kejadian 13 ayat 12. Silakan. Dari suku Dan. Kejadian pasal 13 ayat 12. Ya. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ya. Jadi ketika Abraham dalam perjalanan dari Ur Kasdim menuju Kanaan itu sudah sampai di Kanaan ya, dengan membawa orang tuanya, adiknya, keponakannya ya, berbondong-bondong sampai di Kanaan. Dan ketika mereka sudah sampai di Kanaan, harta benda kambing domba Abraham itu banyak, kambing dombanya Lot juga banyak, dan seringkali bertengkar gembala-gembalanya Abraham dan gembala-gembalanya Lot. Bertengkar, akhirnya Abraham ambil keputusan, weslah Lot, kita pisah aja, tanah ini luas, kamu pilih di mana kamu mau ambil ya. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, kalau kamu ke barat, aku ke timur ya, katanya Abraham. Akhirnya ketika Lot melihat lembah Yordan itu lebih subur ya, aku akan bisa terpelihara di sana, dan akhirnya Lot pindah di sana, Abraham tetap di Kanaan. Jadi Abraham itu sudah sampai Kanaan. Sampai di Kanaan, sampai Ishak, sampai Yakub ya, sudah ada di Kanaan ya. Yakub awalnya pergi kan, tapi suruh kembali sama Tuhan untuk ketemu Esau. Nah, Yakub itu sudah di Kanaan. Tapi oleh karena skenario Tuhan, Yusuf akhirnya diizinkan Tuhan untuk menjadi budak di Mesir. Nah, akhirnya tinggallah Yusuf di Mesir, dan kemudian saudaraku, ketika Yusuf sudah di Mesir, memboyong keluarganya ya. Ada 70 berapa itu datang ke Kanaan ya, untuk dipelihara oleh Yusuf. Nah, inilah awal mula orang Israel tinggal di Mesir itu. Kenapa? Ya karena skenario Tuhan itu. Beberapa bulan yang lalu kita sudah periksa ya, skenario Tuhan untuk Yusuf ya, dan memboyong keluarganya untuk dipelihara di Mesir. Akhirnya ketika di Mesir beranak pinak
Nah, menjadi satu bangsa yang besar si Yusuf, orang Israel ya. Nah, dari situ ketika Raja Fir'aun sudah berganti, bukan Raja Fir'aun yang memerintah saat Yusuf ada, tapi Fir'aun ke bawah. Lah Fir'aunnya ganti melihat, ini bangsa mana sih ini? Bukan bangsa kita. Orang Mesir, orang Israel ini bukan bangsa kita, kata Fir'aun ya. Mereka berpikir, wah ini bahaya ini, bangsa Israel tinggal bersama kita, nanti kalau perang mereka bisa boloi musuh, mereka bisa bersama musuh menyerang kita. Makanya ditekan ya, orang Israel ditekan dan diperbudak. Dan dari situlah orang Israel menjadi budak. Nah saudaraku, dari situ Tuhan berencana mengembalikan orang Israel ke Kanaan sebagai tanah perjanjian ya. Nah saudaraku, kita melihat di sini bahwa ketika orang Israel sudah di tanah Mesir diperbudak sampai 430 tahun, dan ketika Tuhan berjanji kepada Abraham ya, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu nanti akan tinggal di Kanaan, gak tinggal kemana-mana. Janji itu saudaraku tetap dipegang oleh Tuhan. Sekalipun oleh skenario Tuhan sendiri membawa orang Israel dalam perbudakan di Mesir, dan diperbudak itu bukan 1 tahun 2 tahun, 430 tahun orang Israel ada di Mesir. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya ya. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Ketika saudara mendengar janji Tuhan, barang siapa percaya kepada Anak Tunggal Allah, dia akan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Dan tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan. Ya, makanya saudaraku, ketika kita terima janji Tuhan, pegang itu. Pegang janji Tuhan. Dan kita akan melihat, oh ternyata Tuhan yang berjanji itu setia. Tuhan yang berjanji itu benar-benar memberikan kepada kita. Masalahnya bagaimana kita menerima janji Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan, berusahalah untuk setia. Walaupun 2 Timotius mengatakan, jika kita tidak setia, Allah pun tetap setia. Ya sudahlah, wong Tuhan tetap setia, aku enggak setia juga enggak apa-apa. Tentu tidak demikian ya, tapi kita menanggapi kesetiaan Tuhan, kita mau juga setia kepada Tuhan. Kita akan baca perjalanan orang Israel ketika Tuhan perintahkan Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir ya. Itu berbagai macam peristiwa ya, nego dengan Fir'aun ya. Wah, sampai Tuhan memberikan tulah 10 tulah, enggak main-main, bukan 1 tulah tapi 10 tulah. Itu menimpa bukan cuma Fir'aun, menimpa negeri Mesir ya. Itu sangat menyesakkan. Ini membuktikan bahwa Allah itu berkuasa untuk menghadapi persoalan demi persoalan. Ketika Musa datang kepada Fir'aun dan Fir'aun melarang, jangan, kamu enggak boleh pergi, kalau kamu budakku pergi nanti bagaimana, saya enggak bisa melanjutkan untuk pembuatan batu bata. Nah saudaraku, kita melihat di sini bahwa Tuhan setia. Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah perjalanan yang panjang, sudah mau masuk tanah Kanaan, saudaraku, Musa diperintahkan oleh Tuhan, kamu intai, kamu amat-amati negeri Kanaan yang kujanjikan kepadamu. Kamu amat-amati. Nah kemudian Musa menyuruh 12 suku diambil satu-satu orang. Ada 12 orang disuruh oleh Musa masuk ke Kanaan, mengintai ya. Mengintai itu tentu sembunyi-sembunyi ya, supaya tidak ketahuan. Nah 12 orang disuruh mengintai, dan ketika mereka kembali ternyata benar-benar tanah itu subur ya. Hasil-hasil buminya dibawa pulang. Nah, kemudian saudaraku, ketika ketika orang-orang Israel sudah sampai kepada Musa, dia menceritakan ini loh hasilnya.
Tetapi mereka bukan hanya melihat hasil buminya, tetapi mereka juga melihat penduduknya. Karena Kanaan itu masih ada yang menduduki. Dan kalau orang Israel masuk ke Kanaan berarti harus memerangi penduduk itu. Nah, penduduknya itu tinggi besar ya. Keturunan raksasa, gede-gede ya. Punya senjata, punya benteng pertahanan yang kuat. Nah, kemudian 10 orang dari 12 orang yang diutus Musa, mereka menyampaikan, iya sih tanah ini memang enak, subur, hasilnya bagus. Tapi jangan lihat hasilnya bagus, lihat penduduknya. Kita ini kayak belalang katanya. Kita ini kayak belalang, kita enggak mungkin masuk ke sana ya. Nah, orang-orang mulai ragu. Orang-orang mulai ragu untuk masuk ke sana karena ada penduduk yang besar yang harus diperangi. Karena harus berperang, bukan cuma masuk klik masuk Kanaan terus hidup di sana, enggak. Harus berperang. Nah, ini perjuangan. Dan ketika 10 orang itu mendapat pandangan lain, bukan hanya melihat hasil buminya, tapi melihat penduduk yang harus diperangi. Wah, mereka memprovokasi orang Israel ya. Mereka berkata, gak usah lah kita ke sana. Lah kita ini kecil, kita kayak belalang, kita mesti dilalap habis. Lihat itu penduduknya gede-gede, senjatanya juga ada, pertahanannya kuat-kuat. Nah, dari sinilah saudaraku, orang-orang Israel mulai marah kepada Musa, berontak kepada Musa dan ingin kembali lagi ke Mesir. Saudaraku, negeri perjanjian yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham itu turun-turun dan Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Kita melihat Kejadian 15 ayat 7. Silakan. Kejadian 15 ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ini janji Tuhan jauh sebelum Ishak lahir. Aku yang memerintahkan kamu keluar. Dan Tuhan pegang janji. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, sampai hari orang Israel masuk ke tanah perjanjian, sampai zamannya Musa, itu ada 650 tahun kurang lebih. 650 tahun Tuhan berjanji kepada Abraham. Dan itu tetap dipegang oleh Tuhan. Dan itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Walaupun Abraham sudah tidak ada. Abraham tidak ada, tapi Tuhan masih pegang janjinya. Dan janji itu akan dinyatakan bahwa Israel harus masuk ke Kanaan. Luar biasa kesetiaan Tuhan, saudaraku. Dia sudah berjanji dan dia tidak akan pernah mengingkari. Haleluya. Saudaraku, ketika Tuhan berjanji apa? Makanya banyak baca Alkitab, di sini ada banyak janji Tuhan. Salah satunya minggu lalu kita sudah periksa, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Itu janji Tuhan kan? Nah, janji itu bisa kita terima ketika kita tahu sejarah perjanjian itu bagaimana. Ya kan? Sejarah perjanjian itu bagaimana? Tuhan berikan, hiduplah dalam kekudusan, pelihara ya, kekudusan pernikahan, jangan jadi hamba uang. Terakhirnya jangan takut. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan. Demikian juga ketika Tuhan bilang kepada Abraham, keluar kamu dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum tahu negeri mana itu, tapi Abraham bertindak keluar. Dan Allah yang berjanji itu setia, menuntun Abraham langkah demi langkah sampai akhirnya tiba di Kanaan. Tadi sudah kita baca, dia menetap di Kanaan. Lot
menetap di Yordan. Nah saudaraku, 650 tahun Tuhan tidak lupa janjinya. Dan ketika orang Israel oleh karena skenario Tuhan masuk di Mesir, Tuhan tidak lupa janjinya kepada Abraham. Aku akan memberikan tanah ini kepada bangsa Israel. Dan akhirnya membuat orang-orang Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir. Sampai masuk di tanah Kanaan, ketika mereka mau masuk, oh benar, ternyata negerinya makmur gitu ya. Negerinya makmur. Tapi masalahnya saudaraku, ada sebuah masalah, orang-orang Israel mulai berontak ya, karena melihat tantangan, melihat masalah, melihat tantangan melawan musuh ya, yang banyak itu, yang lebih kuat. Nah, coba kita baca Bilangan pasal 13 ayat 1 dan 2. Bilangan 13. Kedua-belas pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ya. Dan ketika Tuhan merintah ini, itu sudah jaraknya jauh sekali ya dari perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Ya, yang kedua kita melihat Bilangan 13 ayat 27 dan 28 dan 31. Silakan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya. Ini orang Israel tadi 10 orang memberitahukan tentang kesukaran yang harus dihadapi ketika harus masuk Kanaan. Tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, dia akan meredam. Nah saudaraku, 10 orang memberitakan hal yang tidak baik, viral. Kira-kira dari 10 orang, dengan 2 orang menang mana? Kalau voting tentu menang yang 10 ya. Nah 10 orang memberitakan kesukaran, maka orang Israel lebih percaya kepada 10 orang ini. Akhirnya orang Israel juga marah kepada Musa, berontak kepada Musa, ya, puji Tuhan. Nah, ketika mereka berontak kepada Musa, ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudaraku, ketika Yosua Kaleb mengatakan, "Wislah, kita masuk saja. Tuhan pasti menolong kita." Itu ada di dalam pasal 14, Bilangan 14 ya. Ayat yang ke-6 silakan dibaca. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Iya. Jadi Yosua memberitahu, udah jangan berontak, kita pasti masuk ya. Coba selanjutkan. Lanjutkan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Puji Tuhan. 2 orang ini mengingatkan, wis lo tenang, kita pasti bisa masuk. Karena Allah mereka itu akan dikalahkan oleh Tuhan yang menyertai kita. Janji penyertaan Tuhan dipegang oleh Yosua. Dan janji untuk masuk Kanaan dipegang oleh Yosua.
Nah dari sini kita mengambil satu pelajaran bahwa ketika kita tahu janji Tuhan, kita mengenal janji Tuhan, tantangan macam apapun kita akan bisa lewati. Karena kita pegang janji Tuhan, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang pelihara kita, asal kita hidup benar. Dikatakan hanya jangan kamu memberontak, katanya Yosua menasihati. Kalau kamu berontak itu menyalahi hukum, ya, hukum Tuhan. Kalau kamu berontak kepada Tuhan, tapi kalau kamu nurut, tantangan sebesar apapun kamu akan bisa hadapi dan kamu akan menang. Itu nasihat Yosua. Saudaraku, kita bisa melihat di sini ketika kita tahu janji Tuhan, Yosua pegang janji Tuhan, Kaleb juga pegang janji Tuhan, kita pasti bisa masuk. Tantangan sebesar apapun. Nah, kemudian mereka meneguhkan. Kita banyak menerima janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab ketika kita membacanya. Tapi kalau kita enggak baca, kita enggak tahu janji Tuhan. Dan kita akan bertindak, melakukan menurut kehendak kita. Kita merasa bahwa diri kita sudah benar, kita merasa bahwa aku sudah percaya Yesus, titik. Karena percaya Yesus akan diselamatkan, tapi enggak ngerti isi firman-Nya. Maka orang-orang macam ini akan mudah tergoyahkan imannya. Karena dia enggak ingat janji Tuhan. Lah orang-orang Israel ini, dia cuma ingat, oh di Mesir itu enak, ada makanan, ada bawang merah, bawang putih, ada semangka. Kita di sini makan apa? Cuma makan mana? Bosen. Nah saudaraku, orang-orang hanya mengingat kenikmatan-kenikmatan di Mesir. Dia lupa kalau Tuhan menjanjikan ada Kanaan yang akan diberikan oleh Tuhan. Adalah tanah yang subur dan makmur. Tapi Yosua dan Kaleb, dia pegang firman Tuhan. Dia tahu janji Tuhan. Saudaraku, kapan saudara akan bisa setia? Kalau saudara tahu dan mengenal janji-janji Tuhan. Ketika kita membaca, kita merenungkan, oh ini janji Tuhan buat saya. Oh Tuhan berkata supaya saya tidak melakukan ini itu. Tuhan mau supaya saya melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Kalau itu kita pegang, janji Tuhan itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Sekalipun satu kali kita mungkin melanggar, ya, ada pernah saat-saat yang kita mungkin langgar firman Tuhan. Tapi kita ingat bahwa Tuhan itu tetap setia. Dia akan menggiring kita. Dia akan memimpin kita, menggiring kita untuk tinggal dalam kesetiaan. Haleluya. Dan ketika kita digiring Tuhan untuk masuk dalam kesetiaan, kita akan menjadi sadar, iya kemarin kenapa saya kok enggak setia. Iya kemarin kita bisa menyesali. Haleluya. Bukan menganggap remeh kesetiaan Tuhan, tapi kita sadar dan kita bisa menyesali akan tindakan-tindakan kita. Haleluya. Nah saudaraku, ketika kita cuma melihat tantangan, orang yang tidak pegang janji Tuhan, melihat tantangan akan menjadi goyah. Tapi orang yang pegang janji Tuhan, melihat tantangan, dia akan berani menerobos. Dia berani lewati dan masuk ke dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, tantangan terkadang membuat seseorang menjadi lemah. Ya, tantangan kadang-kadang membuat orang menjadi bimbang, menjadi putus asa, bahkan bisa saja menggerutu kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, bisa jadi. Ya, ketika Tuhan membawa kita dalam satu lembah yang tidak menyenangkan, kadang-kadang kita merasa Tuhan kok begini sih, Tuhan kok begini. Kemudian kita mulai menyalahkan Tuhan. Janjimu mana Tuhan, janjimu mana? Padahal di lembah itu Tuhan juga menyertai dan Tuhan ingin membuktikan, aku yang menyertai kamu, aku yang pelihara kamu. Tuhan ingin membuktikan kuasanya di dalam lembah kelam itu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita belajar untuk kita bisa teguh, setia iman kita kepada Tuhan. Kalau ada tantangan, mari kita koreksi diri di hadapan Tuhan. Yang salah yang mana?
Tuhan memberi tantangan ini kepada kita untuk supaya kita naik level, iman kita makin teguh ya. Dan ketika kita ada tantangan kita juga periksa, jangan-jangan saya yang keliru langkah. Dan Tuhan menegur. Nah saudaraku, tantangan itu jangan dihindari. Itu berkat yang luar biasa untuk kita bisa mengenal pribadi Allah. Kita bisa mengenal kuasa Allah. Kita bisa mengenal bagaimana kasih Allah. Dalam lembah bayang maut dia tidak tinggalkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, nah saudaraku, akhirnya apa? Ketika orang-orang Israel berontak. Ya, tidak saya tulis ayatnya, saudaraku. Akhirnya ketika Tuhan melihat orang-orang Israel berontak kepada Musa, ingin kembali ke Mesir, ya. Nah, Tuhan bilang, "Wes Musa, hadapi mereka. Aku tidak akan membawa mereka masuk Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb." Lah perjalanan ini masih panjang, saudaraku. Masih belum masuk Kanaan, kan baru mau masuk. Musa baru mau masuk ke Kanaan, nyuruh, merintahkan kamu intai negeri itu, ya kan? Belum masuk Kanaan, tapi ketika mereka berontak, Tuhan membuat mereka mati di jalan, gak sampai masuk Kanaan. Orang-orang yang berontak tadi, kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, jadi dibarui oleh Tuhan. Keturunan yang berjalan dari Mesir tadi gak sampai Kanaan karena berontak tadi. Tuhan bilang, aku akan membunuh mereka. Aku tidak membiarkan mereka masuk Kanaan. Dan hanya Yosua dan Kaleb. Kalau saudara dan saya bimbang akan janji Allah, kalau kita mulai tidak percaya dengan janji Allah, tidak percaya terhadap firman Allah, bisa-bisa kita enggak lihat Kanaan. Haleluya. Ini konteks ini ya. Mereka enggak sampai masuk Kanaan. Karena apa? Kita enggak kenal firman Tuhan. Makanya dianjurkan baca firman Tuhan, renungan-renungan yang saudara bisa terima, renungkan. Setelah baca, renungkan. Oh iya ya, aku begini. Oh iya ya, aku begitu. Oh Tuhan, ampuni saya. Nah, dari situ langkah demi langkah kita bisa melihat Tuhan selalu ada dan berbicara kepada kita. Jangan protes dengan Tuhan, jangan berontak kepada Tuhan, tetapi mari setialah. Tuhan akan membuktikan ini loh janji. Haleluya. Sebab kalau kita berontak sama Tuhan tidak ada hasil apa-apa, ya kan? Percuma kan? Tidak ada hasil apa-apa. Tiwas berontak, tiwas marah sama Tuhan tidak ada hasil apa-apa. Tapi ketika kita tekun, kita akan melihat hasilnya. Tuhan membawa kita ke Kanaan, menikmati tanah Kanaan yang limpah dengan susu dan madunya. Haleluya. Yang ketiga, kita akan melihat Bilangan 13 ayat 30 dan 14, ayat 6, 24 dan 30, silakan. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, cukup dulu. Kaleb mengingatkan, weslah jangan, kita akan menduduki tanah itu, katanya ya. Mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya tidak ya, maksudnya enggak mungkin Tuhan enggak membawa kita ya, jangan kamu pergi kembali ke Mesir, kita pasti bisa menduduki tanah itu, katanya Kaleb ya, mengingatkan karena mereka dikatakan tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi apa jawab orang-orang itu? Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kenapa mereka bisa mengasumsikan bahwa kita tidak akan pernah maju? Karena mereka lebih kuat.
Mereka melihat tantangan itu lebih kuat, tapi lupa kalau punya Tuhan yang lebih besar. Jangan melupakan kuasa Tuhan. Pertolongan demi pertolongan coba tulis kalau perlu. Diingat, iya ya, kalau kemarin Tuhan sudah menolong saya, hari ini Tuhan juga akan menolong saya. Asal kita tetap pegang janjinya, tetap pegang firman-Nya, tetap teguh iman kita. Tidak mungkin Tuhan itu membiarkan kita. Tidak mungkin Tuhan itu meninggalkan kita. Dan orang-orang Israel yang lain, kami tidak akan pernah bisa maju karena mereka kuat. Lah melihat tantangan lebih kuat, lupa kalau punya Tuhan yang lebih kuat, yang berkuasa. Haleluya. Nah saudaraku, lanjutkan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Ya. Kamu itu siapa? Bangsa Israel. Tidak masuk kecuali Kaleb dan Yefune. Kita melihat ketika dua orang ini menenteramkan, mengingatkan kembali firman Tuhan. Tidak, kita pasti masuk. Karena Tuhan sudah berjanji. Kita pasti menang. Walaupun mereka punya kekuatan, kita pasti menang. Itu kata Yosua, mengingatkan, Kaleb mengingatkan, dan ketika mereka tetap berontak, Kaleb dan Yefune itu mengoyakkan pakaiannya, tanda apa? Susah, sedih. Bangsaku kok tidak mau mengikuti janji Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Saudaraku, kalau saudara diberitahu akan firman Tuhan dan membandel, yang memberitahu itu sedih, aduh, nanti akan apa yang terjadi di depan, ya? Dan ketika benar terjadi sesuatu yang membuat mereka terperosok, siapa yang ikut sedih? Yang memberitahu, yang menasehati juga sedih. Aduh, wingi-wingi diomongi, diberitahu, dinasehati nggak nurut, bedal karpe dewe, dan setelah terperosok ke dalam baru. Saudaraku, mari kita belajar untuk mengenal janji Tuhan, untuk menuruti janji Tuhan, karena Dia yang berjanji itu setia. Dari firman Tuhan, dari kehidupan Yosua dan Kaleb ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Pentingnya kita mengenal firman Tuhan. Bangsa Israel itu ya, kalau beribadah itu enggak 1 jam 2 jam, ya. Mereka beribadah sepanjang hari ketika hari Sabat itu mulai Jumat malam sampai Sabtu malam. Dan mereka beribadah tidak boleh melakukan apa-apa. Apa yang dilakukan? Membaca sejarah firman Tuhan. Itu dibacakan. Jadi sampai anak pinak, sampai turun-temurun mereka kenal. Oh, orang Israel pernah dijajah di Mesir, orang Israel pernah keluar dan Tuhan bekerja dengan kuasanya, memberi tulah, membelah laut, itu dibacakan. Sehingga turun-temurun yang tidak pernah melihat dengan matanya bahwa laut terbelah, tidak pernah melihat bahwa Tuhan memancarkan air dari batu gunung, mereka ngerti sejarah, ngerti perbuatan-perbuatan Allah. Nah mari sekarang kita sampai hari ini kita ngerti bahwa Tuhan yang berkuasa itu kepada orang Israel, kepada umat Allah, apa yang Dia lakukan kita kenal. Nah kalau kita kenal itu menjadi pelajaran buat kita. Orang-orang Israel ketika beribadah dibacakan ulang supaya mereka mengingat. Makanya Tuhan bilang tuliskanlah
Dan kadang-kadang Tuhan perintahkan membuat monumen. Ketika menyeberang sungai Yordan, ambil batunya Yosua yang mimpin. Ambil batu dari tengah-tengah sungai Yordan itu, dirikan monumen. Dan monumen itu mengingat bahwa orang Israel pernah menyeberangi Yordan dengan kekeringan, dengan mujizat. Jadi saudaraku, kita perlu mengingat janji Tuhan, perbuatan Tuhan yang sudah Dia lakukan kepada kita, agar kita menjadi setia kepada Tuhan, ya. Nah, Yosua dan Kaleb dijanjikan, kecuali Yosua dan Kaleb akan masuk ke tanah Kanaan. Tadi kita ayat sudah kita baca. Nah, saudaraku, biarlah kita mau belajar, ya. Ketika orang Israel mengintai, belum masuk Kanaan, orang Israel kan masih jalan terus. Itu tantangan demi tantangan begitu banyak untuk memasuki tanah Kanaan. Sebetulnya, saudaraku, tantangan demi tantangan itu bukan Tuhan benci kita, tapi justru tantangan, pencobaan itu membuat kita mengenal pribadi Allah dan membuat kita mengenal kuasa Allah, bagaimana besarnya Dia menolong kita. Haleluya. Nah, saudaraku, kesimpulannya, mari kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan percaya akan janji-janjinya, ya. Bukan hanya percaya kepada Tuhan, kemudian aku diselamatkan titik, tapi percayai janji atau firman-Nya, ya. Tuhan mengucapkan janji, Tuhan berfirman, ya kan? Dan firman-Nya itu ya dan amin. Kita juga bukan hanya percaya, jangan hanya percaya, tapi percayai firman-Nya, perkataannya. Dan firman Allah sudah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau percaya akan perkataan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Haleluya. Puji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan percaya juga akan firman dan janji-janjinya. Bukan hanya percaya, tapi dipegang teguh dan dilaksanakan, ya kan? Kalau Tuhan berjanji orang Israel masuk Kanaan, Yosua dan Kaleb enggak, kita pasti bisa masuk. Ini janji Tuhan kok. Diperjuangkan. Ada tantangan, enggak masalah, dihadapi dan Tuhan memberi kemenangan. Nyatanya mereka masuk Kanaan, ya. Puji Tuhan. Dan jangan bimbang, saudaraku. Mari jangan bimbang dengan tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Itu hanya akan membuat kita mengenal pribadi Allah, ya. Jangan mengeluh, jangan berontak ketika kita menghadapi tantangan, ya. Jangan mengeluh, jangan berontak ketika situasi yang tidak menyenangkan dihadapkan Tuhan kepada kita. Jangan mengeluh, ucapkan syukur dan lakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Baik, mari kita akan berdiri bersama-sama.